1. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan tingkat dasar, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang perencana adalah A. Menghitung kebutuhan anggaran secara detail, B. Menyusun kerangka logis, C. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat, D. Melakukan konsultasi publik untuk menentukan prioritas pembangunan, E. Menganalisis data sekunder dari dokumen pembangunan sebelumnya. Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dari seluruh proses berikutnya. Jawaban lainnya adalah tahapan lanjutan dalam siklus perencanaan. 2. Dalam menyusun indikator kinerja utama pada rencana pembangunan daerah, seorang perencana harus memastikan bahwa indikator tersebut memiliki karakteristik SMART. Contoh indikator yang sesuai adalah A. Meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah X, B. Mengurangi angka kemiskinan di provinsi hingga 2025, C. Mengurangi angka pengangguran sebesar 5% di Kabupaten Z pada 2024, D. Menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat, E. Melakukan pelatihan kerja bagi masyarakat desa secara berkelanjutan. Indikator kinerja utama yang sesuai dengan karakteristik SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound, adalah mengurangi angka pengangguran sebesar 5% di Kabupaten Z pada 2024. Indikator yang sesuai dengan SMART adalah yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, seperti pada opsi C. 3. Dalam analisis SWOT yang digunakan untuk perencanaan pembangunan, ancaman eksternal yang paling relevan untuk diantisipasi oleh pemerintah daerah adalah A. Kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat, B. Kompetisi tenaga kerja asing akibat pasar bebas, C. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat lokal, D. Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, E. Keterbatasan data valid untuk perencanaan. Ancaman eksternal berasal dari faktor luar yang memengaruhi capaian tujuan pembangunan, seperti kompetisi tenaga kerja asing dalam pasar bebas. Pilihan lain merupakan tantangan internal. 4. Dalam hierarki dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia, rencana kerja pemerintah daerah memiliki hubungan yang paling erat dengan A. Rencana strategis perangkat daerah, B. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, C. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, D. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, E. Visi dan misi kepala daerah. RKPD menjadi dasar untuk menyusun APBD setiap tahun. RKPD juga merupakan turunan dari RPJMD, tetapi hubungannya dengan APBD lebih operasional. 5. Seorang perencana diminta menyusun program prioritas untuk mengatasi stunting. Langkah yang paling tepat adalah A. Menyusun anggaran berbasis hasil, B. Mengintegrasikan program lintas sektor yang mendukung gizi ibu dan anak, C. Menyiapkan infrastruktur sanitasi untuk mencegah penyebaran penyakit, D. Melakukan survei lapangan untuk menentukan daerah dengan angka stunting tertinggi, E. Mengusulkan alokasi dana desa untuk program pemberian makanan tambahan. Mengatasi stunting memerlukan pendekatan lintas sektor, mencakup kesehatan, gizi, pendidikan, dan sanitasi. Langkah ini memastikan masalah stunting ditangani secara komprehensif.